Kan ini kan aku ngejelasin yang praktikum aja ya. Nah, yang ini kan kalian disuruh bikin link list sama stack. Jadi di link list ini kan pakai praktikum kalian yang kemarin. Aku pakai praktikum itu. Jadi di sini yang pertama buat antarmuka list.h dan list.c itu kan dari praktikum. Kemudian yang D ini modifikasi berkas klien untuk memasukkan bilangan ganjil kurang dari 20 serta cetak ke layar. Nah, di sini kan nggak ada diminta untuk di ini untuk di input dari user. Dia kan cuma bilang untuk memasukkan bilangan ganjil, berarti bisa kita langsung masukkan aja, langsung insert aja. Jadi dia pakai, kalau ini kan kalau bilangan ganjil itu kan bilangan yang habis dibagi dengan 0. Habis dibagi dengan 2. Jadi kalau misalnya bilangannya habis dibagi dengan 2, maka dia bilangan ganjil. Kan gitu kan konsepnya. Jadi dari 1, itu genap. Bukan genap, Kak, kalau iya, yang habis dibagi 2 genap, yang tidak habis dibagi 2 barulah ganjil gitu kan. Terus nah kemarin dari chat Pak Tenop kan dibilang boleh sih kalian insert satu-satu kan, insert 1, insert 3, insert 5 pada satu-satu. Tapi sebagai programmer yang baik, kalian melakukan looping, makanya di sini di looping lah. Jadi dimulai dari 1, karena kan ini 1, dimulai dari 1 hingga 20, lebih kecil sama dengan 20, itu di looping, terus diperiksa. Jika dia modulus 2 itunya 0, hasilnya 0, hasilnya tidak sama dengan 0, kalau modulus itu kan sisa bagi. Jadi kalau I dibagi 2 itu enggak sama dengan 0, ada sisanya, berarti dia diinsert, itulah bilangan ganjil. Diinsertlah nilai I-nya ke listnya. Nah, kalau ini kan udah ada di praktikum kan, ketika dia diinsert, baru dimajukan posisinya, biar dia menuju simpul baru. Kan dimulai dari 1, insert, kemudian dimajukan posisinya itu dimajukanlah ke 3. Nah, ini kan 3 ini kosong awalnya, terus diinsert lagi 3, majukan, insert 5, majukan, gitu-gitu selanjutnya sampai 19. Nanti di ujung sini adalah 0. Kemudian dibilang kan serta cetak ke layar semua elemennya. Setelah dicetak, print list. Inilah original list, printf original list, terus di print list. Tuh, kalau yang insert ini kan udah ada ya, di apa? Di praktikum. Cuma ininya aja nih yang kalian modifikasi, bagaimana cara mendapatkan nilai bilangan ganjilnya. Itulah ide untuk mendapatkan bilangan ganjilnya. Kemudian yang C itu kan untuk mencari simpul berdasarkan nilai elemen. Nah, nilai elemen itu diinput dari user menggunakan fungsi scanf. Barulah dicetak pesan bahwa simpul ditemukan. Kalau misalnya nggak ada di dalam list ya di ini lagi di printf juga kan. Nah, yang fungsi find itu kan ada di praktikum, jadi tinggal pakai aja. Jadi kita cuma nge-scanf elemen yang ada di dalam elemen yang ingin dicari oleh user. Perlu digunakan fungsi find, baru diperiksa lah. Kalau kembaliannya itu sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka elemennya itu ditemukan di printf. Itulah awalnya. Kalau misalnya nggak ada, berarti di printf dia not found. Terus yang F itu kan dibilang mengacu ke butir E, jika simpul ditemukan, dimasukkan simpul baru dengan elemen 10 setelah simpul tersebut. Jadi pas sudah didapatkanlah di sini, kita lakukan insert. Makanya di sini aku tambahkan lagi insert. Inilah untuk menjawab yang F-nya. Jadi di F sama E itu berhubungan.
Makanya dia ketika dicari, dapat, barulah di-insert nilai 10. Baru di print list lagi. Print list-nya itu boleh di sini, boleh di bawah. Tapi karena kan kalau misalnya dia nggak ditemukan, kan nggak ada yang mau ditambahkan nilainya. Berarti isi listnya itu kan tetap sama. Jadi meskipun nggak ditemukan, ngapain kita print lagi kedua kalinya? Jadi mending pas ditemukan aja ketika dilakukan insert, disitulah kita print. Makanya tetap di dalam if inilah dijadikan dipakai si printnya itu, si print listnya. Kemudian yang G, carilah simpul dengan elemen 10, berarti define lagi. Kemudian dan dihapus. Nah, di fungsi delete yang di praktikum itu, kalau kita lihat dia ada untuk mencari, ini kan define elemennya. Ada fungsi pencarian elemen. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus nilai 10, dia dicari dulu elemen 10-nya, barulah dihapusnya. Jadi di kliennya ini nggak perlu kita gunakan fungsi find, langsung aja delete, karena di dalam fungsi delete ini udah disediakan untuk mencari elemennya. Barulah di print list lagi. Nah, pas yang di high inilah, di sini nih tantangannya, melakukan swap kan, swap untuk menukar elemen kan. Untuk swap ini ada dua cara. Yang paling gampang itu adalah langsung elemennya aja ditukar. Ini. Makanya yang dimintanya kan cuma elemen X sama elemen Y. Misalnya di sini elemen nomor 1, yang 1 dan 9 itu di swap. Nah, cara gampangnya itu langsung ganti aja. Yang 1 jadi 19, yang 19 jadi 1. Itu paling gampang. Tapi kan itu sebagai programmer yang baik, itu sebenarnya nggak boleh dilakukan. Karena kita udah merubah nilai, bukan melakukan swapping gitu namanya. Makanya kita melakukan swapping itu dengan cara memindahkan simpulnya. Nah, idenya itu, aku bikinnya, jadi kan misalnya ini ada header. Ini ada header, kemudian ada simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, dan seterusnya kan. Terus di sini 0. Ini menuju ke sini. Ini menuju ke sini, ini menuju ke sini, ini menuju ke sini. Tuh kan. Nah, di sini itu headernya. Di sini header kan. Jadi idenya itu misalnya ditempatkanlah X-nya itu adalah di sini. Ini X. Terus Y-nya itu di jangan ini ganti dulu. Ini kita bikin gini baru nih 0. Nah, idenya itu kalau misalnya di sini Y, di sini X. Nah, kita kan mau merubah posisinya si X jadi ke Y, Y jadi ke X. Kalau secara eksplisit kita bikinnya kan si H ini, si header, itu kita suruh menunjuk ke alamat si Y. Dia menyimpan alamat si Y, terus di sini kita hilangkan, kita hapuskan. Kemudian si ini, si X-nya itu jadi menunjuk ke alamat yang setelah si Y ke sini. Kan? Kemudian si Y-nya itu menunjuk ke alamat yang ke setelah si X. Baru si mana lagi ya? Oke, ke X ini ke sini, baru ini ke sini, baru Y ke sini, berarti si ini harus menunjuk ke alamat si X. Dapatnya kalau yang ini. Dari mana datangnya?
Kan kita mau mengubahnya itu ini. Kita kan mengharapkannya di sini si header, ini si Y, sini si X. Ini kita harapkan. Ya kan? Nah, untuk menuju ke sini itu kan diperlukan pemindahan simpul. Jadi si header yang awalnya menuju ke arah X, kita suruh menuju ke arah Y, biar menuju ke sini kan. Terus Y-nya ini tetap kita suruh menuju ke sini, ke simpul yang ada di depan si X, inilah dia. Nah, baru si X-nya kita suruh menuju ke simpul yang ada di depan si Y, sinilah dia. Langsung sini kan ini hubungannya. Kemudian yang di sebelum si Y itu kita suruh menuju ke X, inilah dia. Jadi panah yang ini tuh menuju ke sini, kan? Nah, panah yang ini itu menuju ke sini. Terus panah yang ini itu menunjukkan ke sini. Detak kayak mana gambarannya? Terus yang ini itu menunjuk ke sini. Itulah. Jadi kita pindahin. Jadi yang harus kita cari itu yang mana? Jadi yang kita cari itu ada yang pertama posisi X, ya kan? Posisi X, posisi Y, kemudian posisi H, dan posisi yang di depan si X. Ini kan? Itu yang perlu kita cari kan untuk melakukan swapping-nya. Nah, makanya dari situ kalau misalnya kita cari yang pertama si Y, kita nggak bisa. Kalau kita cari Y, bisa kita cari yang next-nya kan. Tapi kalau misalnya kita cari X, kita nggak bisa mencari si H, posisi si H yang sebelumnya, karena kita kan akan sulit kan. Harus kita find previous, terus kita find previous, find gitu kan. Jadi aku bergeraknya langsung ke find previous saja, jadi cuma satu fungsi aja yang digunakan. Jadi define lah simpul yang sebelum si X. Baru nanti untuk mendapatkan si X, ya dari sini di next-kan aja. Yang ini juga di next-kan aja gitu. Jadi cukup satu fungsi aja, jadi nggak perlu find previous kemudian define, find previous, define, nggak usah. Jadi cukup find previous saja, itulah ini. Kemudian apalagi kan si X. Nah, untuk mencari si X tadi kita udah dapat find previous-nya. Inilah si PX-nya kan. Inilah si PX. Baru si PY-nya itu inilah kan si PY. Nah, udah kita dapatkan lah si PX dan si PY. Baru kita mau mencari simpul si X. Simpul si X berarti dari PX inilah kita bergerak untuk dicari next-nya. Makanya si PX next itulah untuk mencari alamat si X. Inilah dia. Begitu juga dengan alamat si Y. Dari PY next kan. Nih. Nah, kalau misalnya idenya kita bikin dia ini, kalau misalnya kita bikinlah dia si X-nya langsung kita tunjuk ke depan, terus si PY-nya itu kita tunjuk ke belakang, nanti dia nggak bakal nyimpan. Kalau misalnya kan
TMPX itu ya, udah campur aduk. Ini yang biru ini cuma untuk melihat aja dia kemana, akan kemana gitu. Kalau TMPX itu dia yang nih. Ini si TMPX, terus si TMPY ini. Ini si TMPX, ini si TMPY. Karena kan yang PX dan PY itu kan di previousnya, ini yang mau kita swap si X dan si Y. Berarti kita find previous si PX dan si PY. Nah, si PY, ini si PX. Kemudian kita next kan untuk mencari elemen alamat dari si X-nya. Itulah si TMPX. Jadi dari PX next, itulah dapat si TMPX. Terus dari PY next, itulah dapat si TMPY, tempat alamat elemen si Y-nya. Di sini kan aku udah bikin penjelasan kan. Ini mengambil alamat node elemen si X-nya. Yang kita cari si X dan si Y-nya. Terus yang ini untuk mengambil alamat si Y-nya. Gitu. Disitulah dapat si TMPX dan TMPY. Nah, yang garis biru tadi, aku cuma mau menunjukkan kalau misalnya garis yang ini itu akan ke sini. Dia akan menghasilkan yang ini, garis yang ini. Ini idenya aja. Tuh. Nah, kalau misalnya lah disediakan si H, X, sini. Kalau misalnya langsung kita pakai yang ini, si H, si PX langsung kita simpan nilai si Y, terus si X kita simpan nilai si TMPY next, kemudian si PY kita simpan nilai si X, si Y menyimpan nilai si TMP next. Itu kan dia bakal gini. Silakan. Kita bikin dia si Y-nya itu, TMPY-nya itu akan menyimpan alamat dari si TMPY next kan. Kalau berdasarkan gambar ini. Karena kan TMPX itu akan menyimpan alamat dari si TMPY next, gitu kan. Kemudian dari sini masuk lagi ke si TMPY itu akan menyimpan alamat dari si TMPX next. Nih, gini kan kalau misalnya melihat dari gambarnya ini. Jadi si X akan menyimpan nilai si TMPY next, kemudian si Y, TMPY akan menyimpan TMP next. Ya kan? Loh, TMPY. Kok jadi? TMPX next itu akan menyimpan nilai dari si TMPY next. Baru si TMPY next akan menyimpan dari TMPX next. Nih. Kalau dari sini kan, karena kan ini kita mau melihat yang ini. Yang ini.
si ini TMPY akan menyimpan alamat TMP next, kemudian TMP next, TMPX akan menyimpan alamat TMPY. Dia. Nah, kalau misalnya kita langsung bikin gini, TMP next, TMPX next, TMPX next itu kan yang ini, kan ada dua kotaknya kan, ini elemen, di sini next untuk menyimpan alamatnya. Kalau kita simpan TMPX next-nya itu langsung ke TMPY next, otomatis si ini si alamat yang di sini akan terhapus kan, berarti dia nggak akan menyimpan alamat si ini lagi, si TMPX next ini, dia nggak akan menyimpan ini kan. Nah, terus kita bikin ini kan, kalau dia TMPX next, yang bagian next ini, kita suruh dia menyimpan alamat dari si TMPY next ini. Kita simpan alamatnya dari si ini, TMPY next. Terus si TMPY next itu kita menyimpan TMPX next, gitu kan? Nah, si TMPY next itu kita suruh menyimpan alamat dari si TMP next. Sedangkan TMP next itu udah berupa ini. Udah kita suruh dia menyimpan ini si TMP next-nya. Berarti nanti ini tetap menuju ke sini. Ya kan? Padahal kita berharapnya dia menuju ke sini. Jadi ini siapa yang menyimpan alamat dia? Kan nggak ada. Jadi hilang dong dia. Ini bakal hilang. Ya kan? Dapatnya kan idenya sampai sini. Kalau kurang paham bilang aja ya. Nah, terus jadi kayak mana cara agar kita bisa mendapatkan nilai si ini, si TMPX next-nya ini? Disitulah aku bikinnya, kita simpan alamat dari si TMPX next-nya. Jadi si alamat yang ini, alamat si TMPX next-nya ini, kita simpanlah ke dalam variabel temporary, biar dia nggak hilang alamatnya. Jadi ketika kita bikinkan TMPX next itu kita suruh menyimpan alamat dari si TMPY next ke sini. Nah, kemudian si TMPY bagian next itu kita suruh menyimpan menuju ke temp-nya. Berarti sini udah berubah dia menjadi temp. Ya kan, kita suruh dia si temp ini menyimpan alamat dari si TMPX next. Tapi si TMPY ini akan menuju ke si temp-nya. Jadi dia akan menyimpan alamat si ini, si temp. Jadi si temp-nya ini gak bakal hilang, si TMPX next-nya. Tuh. Nah, karena udah si Y dan si X udah udah selesai kan, berarti dia udah berhasil di swap yang ini ya. Berarti yang ini udah berhasil di swap, tapi posisinya kan si H ini masih tetap menuju ke si X, terus yang PY tetap menuju ke si Y. Berarti satu lagi kita ubahlah alamat si PY dan alamat si PX-nya ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau ini tuh kan kita bikin si PX next, PX bagian next, itu nggak kita suruh lagi dia ke sini, ke X, tapi kita suruh menyimpan alamat dari si TMPY. Salah. Nih. PX kita simpan ke alamat si TMPY. Kemudian si PY next, itu kita suruh menyimpan alamat si TMP. Nah,
nggak ada yang terganggu kan mereka. Ini ke sini, ini tetap ini jadi hilang, ya kan? Tapi kita kan sudah menyimpan alamat dari si X-nya itu ke dalam TMPX. Jadi dia nggak hilang sepenuhnya. Lalu si PY kita simpan, kita arahkan ke si X. Berarti yang ini hilang. Tapi meskipun hilang, dia sudah disimpan ke TMPY dan ke si PX. Udah kita simpan. Makanya berarti dia nggak ada halangan di sini. Si PX dan PY-nya itu. Itulah jalannya untuk mendapatkan swap ke X dan Y di sini. Disinilah dilakukan swap-nya. Sampai sini paham, Dek? Ya. Udah makin banyak. Perlunya aku ulangin lagi nih. Kalau dari gambar kayaknya aku kurang paham, Kak. Tapi kalau dari membaca codingan Kakak, udah mulai paham, Kak. Sama nih tuh. Ya, kan kalau yang di sini kan takutnya kalian nggak ngerti kan dari mana next ini, kenapa next ke next gitu kan. Jadi dia di sini elemen, yang ini next, itulah gambarnya. Itu udah paham kan bagaimana swap-nya? Untuk di kliennya nggak perlu berarti ya, Pak? Klien kenapa? Maksudnya di kliennya itu nggak perlu gitu, Kak, ada kayak codingan untuk swabnya gitu, Kak. Harus hanya di list T-nya aja, Kak. Perlu dong, karena kan ini kan masih apa? Ini kan masih fungsinya aja. Nah, sisanya kan tinggal kita gunakan. Ini udah kita buat fungsinya, sekarang kita tinggal gunakan. Dan jangan lupa ini harus kita definisikan lagi di sini di listed H. Barulah kita gunakan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Di sini aku menggunakannya itu ku input lagi dari user. Di sini kan Bapak itu kan langsung bikin di swap yang 19 dan 1. Ini kayak gini. Nah, aku bikinnya karena di sini kan parameter X dan Y merupakan elemen yang akan dipertukarkan. Jadi, aku buatnya itu di input dari user pakai scanf. Tapi nggak pala mempengaruhi sih yang ini. Jadi kita tinggal menggunakannya itu tinggal panggil fungsi swap, kemudian nilai X dan Y yang mau di swap, baru si listnya. Nah, udah dilakukan swap, barulah di print list. Gitu. Kalau di klien cuma gini aja, tinggal menggunakan. Oke. Nah, dapat. Lanjut ke ini, ke stack nomor 2. Nah, cuma sampai situ aja sebenarnya. Kalau yang di link list, jadi pekerjaan kalian yang nomor 1 itu yang paling yang A sampai G ini kayak bonus sih, karena ini udah kita kerjakan fungsinya dari praktikum, jadi tinggal menggunakan aja. Terus yang nomor 2 ini kan membuat stack. Nah, aku lihat di praktikum kalian, di slide kalian stacknya itu di slide Nah, di slide ini kan sebenarnya udah dibikin
interface-nya. Ini interface-nya Node. Nah, di sini kan cuma sampai stack kan. Stack, pattern node, baru create stack, push, terus stop, baru is empty, ya kan. Terus di bawahnya lagi create stack-nya itu ini. Selanjutnya apa nih? Inilah aku ambil semua dari sini. Nah, terus aku lihat kan di create stack ini, di sini masih menggunakan next, ya kan? Di sini kan nggak ada dibikin apanya, struct-nya bagaimana. Tapi di sini udah dibikin next. Kalau apa kan, kalau stack itu teorinya itu kan dia berupa tumpukan kan, seperti gini, terus ke atas, terus ke atas, gitu kan, makin ke atas nanti dia kan. Nah, si next ini sebenarnya kayak hampir nggak bisa kita gunakan karena kita hanya bisa mengakses yang di atas saja, ini aja, yang bagian atas yang kita akses. Kalau yang di bawah ini nggak bisa kita akses secara langsung, harus kita hapus dulu yang ini, barulah kita bisa mengakses ke bawah-bawah. Kita hapus, akses bawah, kita hapus, akses lagi yang ke bawah. Jadi dia berurutan gitu. Jadi si next ini, kemudian aku lihat kan, berarti kalau udah pakai next dan elemen, kan elemen juga kan, elemen next gitu kan. Berarti kalian menggunakan struct si list. Cuma penggunaannya berbeda. Kalau list itu kan bisa kita bikin kan gini, ke next gitu kan, terus next bisa kita akses ke sebelumnya juga kan. Yang penting kita tahu di mana posisinya dan ininya alamatnya tetap tersimpan. Sedangkan kalau untuk stack, jadi dia di sini headernya, terus di sini misalnya elemen pertama gini kan. Nah, ketika dia mau meng-create, si elemen yang sebelumnya ini digeser ke sebelah. Jadi di sini header, terus elemen yang pertama itu digeser, dibentuklah kan simpul baru. Ini kita bikin simpul yang sebelumnya. Kan awalnya dia gini. Nah, kalau stack, jadi dia ini akan dibikin ke belakang. Jadi yang terbaru itu akan menuju ke sini, terus si headernya akan menuju ke yang baru. Baru di sini yang dari header ke sini kita hapus. Begitu selanjutnya. Jadi kalau mau nambah lagi header, terus simpul kedua, simpul pertama, dan baru simpul baru, itu juga kayak gitu. Jadi ini kan masih berhubungan. Nah, si simpul baru akan menuju ke simpul yang kedua kali dimasukkan. Kemudian si headernya akan menuju ke simpul baru. Jadi semakin lama semakin ke belakang kan, yang simpul paling pertama itu. Si ini akan selalu ke belakang. Dan ini juga akan selalu ke belakang. Jadi setiap ada yang baru dia akan ke depan header, ke depan header. Dan kita nggak bisa mengakses secara langsung simpul-simpul yang di belakang ini. Tuh. Struct-nya tetap sama, elemen dan next. Nah, kalau misalnya di punyaku, praktikum kami tahun lalu itu pakai array. Jadi array-nya itu ada kapasitasnya. Jadi kita mendefinisikan kapasitasnya berapa stack ini. Kalau ini nggak pakai kapasitas. Jadi selama si malloc-nya ini tetap, selama memori kalian masih cukup, dia bisa menyimpan data. Terus si push, kalau push itulah tadi kan untuk memasukkan elemen simpul baru. Jadi di sini kita create temp cell,
simpul baru, kemudian kita geser. TMP cell next-nya itu akan menuju si simpul yang terakhir kali dimasukkan. Baru dibikin lagi. Gitu. Kalau top ini, itu adalah simpul yang ini, yang terakhir kali dimasukkan. Simpul yang ini. Inilah si top. Simpul yang baru dimasukkan adalah top. Nah, pertanyaannya di sini, mengimplementasikan stack yang tujuannya adalah menentukan apakah jumlah dari deretan bilangan adalah kelipatan 9. Nah, awalnya kan aku masih ini ngebuat stack-nya aja kan. Terus bagaimana cara untuk mendapatkan kelipatan 9? Padahal di sini contoh inputannya tuh berupa char. Array of char ya kan. Jadi ini array of char-nya itu harus kita harus kita ubah ke integer agar kita bisa mengetahui apakah dia kelipatan 9 atau enggak, ya kan? Jadi aku bikinlah dulu ke ini ke fungsi yang berbeda. Jadi aku bikin char bilangan, masukkanlah bilangannya misalnya 14789. Nah, itu aku bikin ke dalam bentuk integer jadinya. Jadi 14789 akan dipecah persatuannya dan dibikin ke dalam integer. Nah, ini di looping berarti kan, di looping dari 14789 ke looping. Kemudian kalau misalnya ke dalam char misalkan 14789 gini kan. Nah, char itu kan dalam satu kesatuan gini. Tapi kalau misalkan dimasukkan ke dalam array, dia jadinya gini kan, 1, 4, 7, 8, 9. Jadi indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4. Berarti kita nggak perlu mencari cara bagaimana cara memisahkan mereka, karena dia sudah dalam bentuk array. Sekarang cara untuk mengkonversi dari char ke integer. Kalau misalnya langsung kita bikin integer bilangan i gitu kan, dia nggak bakal dibikin 1, tapi akan dibikin ke ini bilangan ASCII-nya. Pernah dengar ya kalian bilangan ASCII? ASCII table. Jadi dia ke dalam bentuk desimalnya. Jadi misalnya bilangan 1 kan. 1 berarti char-nya itu yang 1. Gimana sih? Char 1. Ini dia. Berarti dia akan memunculkan bilangan 49. Jadi kalau misalnya langsung kita buat ininya ke integer bilangan i, dia pasti yang dimunculkannya itu adalah 49. Terus yang 4 itu 52, 7 itu 55, 8, 56, 9, 57. Inilah yang akan ditampilkan dia. Jadi 1 itu adalah 49, 452, 7, 55, 8, 56, 9, 57. Itu kalau cuma integer bilangan i. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi harus kita kurangin lah dia sebanyak integer dari si angka 0, karakter 0. Jadi kan ini, ya kita kan mau ngambil ini nih, 9 ke 0. Berarti harus kita lompati lah dari simbol yang ini, simbol slash, sampai simbol 0. Nah, bagaimana cara melompatinya itu? Makanya dikurangin ke bilangan 0, ke karakter 0. Jadi 0 kurang 48
dapatnya 0 kan. Terus 49 kurang 48 dapatnya 1. Pas kan? Makanya dia harus dikurangi dengan karakter 0. Itulah didapatkan bilangan integernya. Nah, ketika kita print, yang didapatkan apa? 1, 4, 7, 8, 9. Udah enggak 4, 9, 5, 2, 5, 5, 5, 6, 5, 7 lagi. Itulah untuk mendapatkan bilangan dalam bentuk integernya. Kemudian, bagaimana cara untuk melihat kelipatan 9? Di sini sebenarnya udah dikasih tahu. Kan di sini petunjuknya input deretan bilangan haruslah terurut dari kecil sampai yang terbesar, gitu kan. Jadi dia selalu dari yang kecil sampai terbesar, dan kelipatan bilangannya itu 0 sampai 9, berarti dia ukuran arraynya itu nggak lebih dari 10. Karena kan dari kecil sampai terbesar, dan dia deretan, berderet, gitu kan. Nah, kemudian yang nomor 2 petunjuknya itu, perhatikan bahwa ada pasangan bilangan yang jika dijumlahkan nilainya 9. 0 dan 9, 1 dan 8, 2 dan 7, dan seterusnya. Ini fakta ini dapat digunakan untuk pengimplementasian program dengan menggunakan stack. Nah, kalau kita lihat dari contohnya, itu kan 1 ditambahkan 9, itu hasilnya 1 ditambah 9, hasilnya kan lebih dari 9 kan, 10. Makanya dia bisa dibikin, bukan merupakan kelipatan 9. 4 tambah 7 bukan 9, terus 7 di sini. Bukan 9 kan? Makanya dia bukan merupakan kelipatan 9. Kemudian yang nomor 2, 1 dan 8. 1 tambah 8 itu jadi 9 kan? Kemudian 3 tambah 6. 3 tambah 6 kan 9. Baru 4 tambah 5, 9. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya kan bernilai 9 kan totalnya. Makanya ini dia jadi kelipatan 9. Terus 2 ditambah 7, 9. Terus ini juga 1 tambah 8, 9. Ya kan? 3 tambah 7, 10. Bukan kelipatan 9. Pas kan? Begitu juga ini. Jadi dari situlah idenya biar lebih cepat bagaimana untuk mendapatkan bahwa bilangan tersebut adalah kelipatan 9 atau enggak. Itu juga yang kuterapkan di sini. Jadi kuluping lah kan tadi kan udah dapat bilangannya 1, 4, 7, 8, 9 kuluping. Ku tambahkan bilangan yang pertama 1 ditambahkan bilangan yang terakhir 9. Panjangnya kan n. Ada 0, 1, 2, 3, 4. Panjangnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 panjangnya. Tapi kan array itu dimulai dari 0, makanya dia n kurang 1. Jadi 0 ditambah indeks ke-4. Nah, jika sumnya itu, penjumlahannya itu tidak sama dengan 9, maka langsung aja kita printf, tidak. Baru kita ulangi lagi, 4, 8, 7, gitu kan. Kalau misalnya dia 9, ya kita ulangi sampai benar-benar kita pastikan semua ininya bilangannya totalnya itu adalah 9 untuk mendapatkan nilai bahwa dia kelipatan 9. Itu idenya. Kemudian ketika kita implementasi ke stack, kita nggak bisa membuat ini. Ini kan tadi konversi kan? Bisa, masih sama lah dengan yang tadi nih, konversi. Konversi dari karakter ke integer. Baru kita create stack-nya. Ini sama kayak cara nge-create si list construct-nya. Kalau si list kan construct, terus ada header-nya kan. Di stack itu kan nggak ada header karena kita cuma top langsung kan, yang paling atas. Kita create stack-nya, baru kita masukkan, kita push. Kemudian kalau misalnya kita ikutin cara yang tadi, itu kan nggak bisa, karena kalau misalnya kita push, dia 1 yang paling ujung, 4, 7, 8, 9, maka topnya itu akan ke 9. 9 inilah topnya. Nah, bagaimana cara kita ininya?
kalau menggunakan cara yang tadi, nggak bisa kan kita mengakses si 1478 karena dia selalu top, nggak bisa kita mengakses ke simpul berikutnya. Jadi aku pakai cara yang paling lama, yaitu ku jumlahkan satu-satu. Jadi 1 tambah 4, 7, tambah 8, tambah 9. Barulah aku modulus dengan 9. Jadi pertama, aku looping dia, sambil ku pop, sambil ku hapus. Karena kan kita harus mengakses ke belakang-belakang, jadi harus ku hapuslah si 9 ini, agar ku bisa mengakses si 8. Dan seterusnya begitu juga. Jadi si sum ku looping, si sumnya itu ku tambahkan dengan nilai top dari si stack-nya. Berarti yang sini nilai topnya adalah 9, baru ku pop 9 ini. Kenapa, Dek? Nah, terus kan ku pop yang 9, baru sekarang topnya ada 8. Ku looping lagi. Jadi selama si stack-nya ini belum kosong, itu ku jumlahkan, ku pop gitu sampai akhirnya kosong. Udah kosong, barulah ku moduluskan dengan 9. Nah, kalau misalnya dia habis dibagi dengan 9, maka dia jawabannya ya. Kalau misalnya enggak, ya tidak. Itulah cara mendapatkannya. Dah, itu aja. Ada pertanyaan, Dek? Ada pertanyaan? Udah cukup jelasnya? Kalian teori ini masih ingat ya kalian ininya? Passwordnya? Password untuk teori? Ingat ya kalian, Dek, password untuk teori? Itu aja sih yang perlu dijelaskan dari praktikumnya. UTS itu ini upper bound sama lower bound. Ini kemarin bisanya kalian kerjakan?